Saudaraku, kamu sudah mengobrol begitu lama, apa yang kamu katakan? Long Dapao melirik Long Ying, yang diam, dan bertanya. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Lu Yun masih bagus. Menghadapi pertanyaan Long Dapao, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Jangan khawatir, mereka telah setuju untuk mengambil tindakan. Saya pikir tidak akan lama lagi para penyusup dari dunia atas akan diusir. Long Dapao tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dan merasa seperti rumput telah tumbuh di hatinya. Ekspresi Long Ying di samping semakin berubah, dan dia tidak bisa mengungkapkan perasaan cinta dan benci. Mereka berempat dengan cepat bergegas kembali ke reruntuhan gerbang api ilahi. Huo Wudi, Sui Furong dan lainnya buru-buru maju ke depan. Bagaimana situasinya di sini? Lu Yun bertanya. Tuan Kaisar Iblis, situasinya tidak baik. Kami menyerang beberapa kali dan semuanya dikalahkan, kata Huo Wudi tanpa daya. Binatang roh mereka sangat kuat, dan bahkan susunan sihir kita tidak berpengaruh, dan mereka telah membunuh banyak murid sekte. Sui Furong setuju, jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi dunia roh kita akan muncul. Tidak masalah, Kaisar telah mengundang bala bantuan. Dalam beberapa hari, kita akan mengalami titik balik. Lu Yun melihat wajah mereka yang hampir putus asa dan berkata, jangan berkecil hati. Jika ada hak, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Mereka adalah penyusup yang akan selalu diusir oleh kita. Selain keluarga Sikong, Lu Yun juga menghubungi beberapa keluarga bangsawan besar yang tersembunyi di dunia spiritual, dan menunjukkan kasih sayang serta alasan kepada mereka. Mereka akhirnya setuju untuk mengirimkan muridnya untuk datang memberikan dukungan. Tuan Kaisar Iblis, kamu benar-benar kuat. Aku, Huo Wudi, sangat mengagumimu. Keluarga bangsawan itu tidak memiliki kontak apapun dengan dunia luar pada hari kerja. Aku ingin tahu bagaimana Raja Iblis membujuk mereka untuk mengambil tindakan. Sui Furong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya sangat sederhana. Selama mereka mendapatkan manfaat yang mereka inginkan, mereka akan mengambil tindakan. Lu Yun menjelaskan, namun, mereka pasti tidak akan berusaha sekuat tenaga. Huo Wudi dan Sui Furong saling berpandangan. Tapi itu tidak masalah. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Lu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana hal sebaik ini di dunia bisa terjadi jika kamu tidak berpikir untuk melakukannya sesuatu untuk mendapatkan manfaat. Laporkan, Tuan Kaisar Iblis, ada sesuatu yang aneh terjadi di celah luar angkasa. Coba lihat, Lu Yun, dikelilingi oleh sekelompok pengikut, datang ke depan formasi celah ruang angkasa. Tuan Fei Liu telah menghilang, tetapi masih banyak lagi Tuan Binatang Buas. Lu Yun menghitung secara kasar, dan bersama dengan 4 sebelumnya, jumlah Master Binatang sekarang mencapai 12. Selain itu, selain 12 orang ini, ada lebih dari 3 makhluk spiritual. Katakan, kenapa kamu tidak melapor lebih awal? Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Amarah Huo Wudi tiba-tiba naik. Lu Yun juga mengerutkan kening. Situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan bukanlah hal yang baik jika tiba-tiba memiliki begitu banyak musuh. Kaisar Iblis, apakah kamu ingin bertarung lagi sekarang? Menurutku dunia rohmu tidak lebih dari ini. Lebih baik akhiri perang membosankan ini secepat mungkin. Guru Fei Liu tiba-tiba muncul. Dia mengenakan jubah merah dan tampak seperti seorang guru Buddha. Aku akan memukulmu jika aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Lu Yun tahu yang sebenarnya. Terkadang, meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa kehilangan momentumnya. Dalam situasi seperti ini, sekali seseorang mengambil tindakan, seorang beku spiritual pasti akan mati. Namun, tidak boleh ada tanda-tanda kelemahan dalam momentum tersebut, jika tidak, semangat semua biksu spiritual akan runtuh seketika. Dan rasa percaya diri yang akhirnya terbangun hancur seketika. Pada saat itu, tidak ada harapan sama sekali di dunia spiritual. Para biksu di sisi dunia roh ini sudah siap, satu demi satu dengan senjata mereka, menatap tajam ke arah makhluk roh di seberangnya. Para master binatang masih duduk bersila di kehampaan dan tidak mengeluarkan perintah kepada para makhluk roh. Namun, para makhluk roh sepertinya merasakan nafas yang berbeda di udara, jadi mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke dunia roh dan memamerkan aura mereka, gigi. Perang akan segera pecah. Bunuh bajingan-bajingan ini. Saya tidak tahu siapa yang meneriakkan ini, dan biksu spiritual itu segera bergegas maju. Lu Yun tidak mau kalah. Meskipun dia adalah Raja Iblis, dia tetap memimpin. Aduh, para Beastmaster membuka mata mereka satu demi satu, dan sambil membentuk segel dengan tangan mereka, mereka menggumamkan kata-kata. Tubuh makhluk roh itu tiba-tiba bertambah besar, dan aura kuat mengalir ke arah mereka seketika. Kedua belah pihak belum melakukan kontak, tetapi setelah pertemuan ini, banyak biksu spiritual yang memuntahkan darah dan terbang mundur. Namun, semakin banyak biksu spiritual yang datang satu demi satu, membawa senjata untuk menyerang makhluk spiritual. Sialan, bagaimana para master binatang ini mengendalikan makhluk spiritual ini? Jika aku dapat menemukan cara untuk memecahkannya, aku akan melihat apakah aku tidak membunuh mereka semua. Lu Yun merapal mantra sambil mencari kelemahan para master binatang itu. Namun, dia tidak menemukan apapun kecuali bahwa binatang spiritual itu akan menghalangi tuan binatang itu. Jika kita berbicara tentang penjaga binatang spiritual, tingkat budidaya para master binatang itu semuanya berada di puncak alam roh surgawi. Ambil salah satu dari mereka dan Anda akan menjadi eksistensi teratas di dunia spiritual.
Tuan Kaisar Iblis, kapan keluarga Sikong akan datang? Penjahit Wu bertanya dengan cemas. Saya pikir mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat saja, tidak akan lama lagi Anda bisa melihat mereka. Saat dia berbicara, Lu Yun merasa tidak yakin, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Jika dia tidak memaksakan idenya sendiri, siapa lagi yang akan percaya bahwa dunia roh bisa menang? Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak hanya harus memiliki keterampilan yang nyata, tetapi juga harus tenang dan mampu menenangkan emosi bawahan Anda. Tapi jelas bahwa metodenya tidak efektif melawan para master binatang di sisi berlawanan, karena binatang spiritual yang mereka kendalikan telah menyerbu ke tengah-tengah para biksu spiritual dan membunuh mereka ke segala arah. Saat teriakan terdengar satu demi satu, kam yang dibentuk oleh para biksu spiritual langsung bubar. Banyak biksu spiritual yang kehilangan minat untuk melanjutkan pertarungan dan mulai melarikan diri dengan panik. Semuanya, tolong jangan mengacau. Orang-orang dari dunia atas juga biksu, jadi kita tidak perlu takut. Teriak Huo Hudi, tapi perkataannya tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini mudah dimengerti. Ketika nyawa dipertaruhkan, siapa yang tidak ingin melindungi nyawanya sendiri terlebih dahulu? Tanpa kehidupan, bagaimana kita bisa mengerahkan seluruh tenaga kita? Meskipun Lu Yun menyatakan pengertiannya, mereka tidak setuju dengan pendekatan mereka. Di saat kritis ini, kamu harus bergegas maju meski mempertaruhkan nyawa, lagi pula kamu dikelilingi oleh teman-temanmu. Jika kalian bekerja sama satu sama lain, kalian pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Perkemahan di dunia roh sudah dalam kekacauan, dan makhluk roh ganas itu menggigit daging dan darah para biksu di dunia roh dengan tidak hati-hati. Lu Yun langsung berubah dan melayang tinggi di atas kerumunan. Penyusup dari alam atas, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, alam roh, mudah untuk diganggu? Tepat pada waktunya, aku di sini untuk mempelajari trik cerdik Raja Iblis. Jika kita tidak bisa menentukan pemenangnya hari ini, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak serius melakukannya. Lu Yun tidak lagi menahan diri dan langsung berubah menjadi mode terkuatnya. Seluruh tubuhnya berwarna merah keunguan, terbungkus aura kekaisaran yang kental. Dia memegang pedang Tai Huang di tangannya, perisai Tai Huang di lengannya, dan jam kuning kuno di atas kepalanya. Tuan Fei Liu di seberang melihat ini dan langsung menjadi curiga. Dihadapkan pada momentum kuat yang dilontarkan Lu Yun, dia sama sekali tidak takut. Dia memegang untaian manik-manik Buddha di satu tangan dan alu penakluk iblis di tangan lainnya, dan gelombang suara melankolis melayang dengan lembut. Membunuh. Lu Yun memimpin dan menyerang Guru Fei Liu dengan pedang. Pada saat yang sama, perisai Tai Huang langsung bertambah besar dan mengirimkan beberapa paku, menutupi tubuh Guru Fei Liu. Setelah melihat ini, Guru Fei Liu buru-buru melemparkan alu ajaib di tangannya ke udara, memegang manik-manik Buddha di tangannya dan melantunkan sesuatu di mulutnya. Alu penakluk iblis terlihat berputar terus-menerus di udara, dan pada saat yang sama ia memancarkan cahaya melengkung yang mengguncang semua paku. Pada saat yang sama, ujung pedang Lu Yun telah menembus wajah Tuan Fei Liu. Capung menyentuh air, jurus pedang Tai Huang digunakan, dan warna dunia tiba-tiba berubah. Guru Fei Liu terkejut dan buru-buru mengangkat tasbih Buddha untuk melawan. Sial, dang, dang. Serangkaian suara tabrakan emas dan besi terdengar, dan keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Suara di sini tidak tenang, dan kekuatan besar bertabrakan, memaksa kedua pihak yang bertarung di sekitar mereka mundur. Alhasil, pertarungan sengit antara Lu Yun dan Master Fei Liu tiba-tiba menjadi fokus lapangan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis? Dia terlalu kuat. Ya, dia benar-benar bertarung setara dengan Biksu Agung dari dunia atas. Tidak, apa yang kamu lihat hanyalah penampilan dangkal. Faktanya, Kaisar Iblis bahkan lebih baik. Petik 2, petik 2. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan antara kedua belah pihak yang menang, maka akan berdampak besar pada moral pihak tersebut. Keduanya bertarung sengit, tidak menahan diri sama sekali. Lu Yun juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, sehingga untuk jangka waktu tertentu, para biksu yang menyaksikan pertempuran tidak dapat melihatnya sama sekali. Yang ada hanyalah suara dentuman sonik dan senjata yang terus-menerus. Terlalu cepat. Di sisi lain, semua orang di dunia atas juga takut dengan penampilan Lu Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di alam sekecil dunia spiritual, akan ada orang yang bisa mengembangkan keterampilan yang menggemparkan dunia. Kapan? Dengan suara keras, keduanya berpisah. Fluktuasi energi yang sangat besar sekali lagi membuat pakaian semua orang berdesir, dan tidak ada angin. Lu Yun tidak marah, tapi ada darah di sudut mulutnya. Tuan Fei Liu di seberang juga sedang tidak bersenang-senang. Dia terbatuk 2 kali dan meletakkan tangannya di dada. Sungguh Raja Iblis, kamu memang luar biasa. Jika kamu berada di alam atas, aku khawatir kamu juga akan menjadi karakter yang kejam. Suara Tuan Fei Liu seperti lonceng, namun, aku khawatir kamu menang aku tidak punya kesempatan ini. Hahaha, keledai botak, bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah kaisar ini hidup atau mati. Apakah saya pergi ke dunia atas atau tidak, itu urusan saya. Lu Yun memiliki rambut panjang tergerai dan sangat cantik. Momentumnya tidak berkurang, dan terdengar suara terobosan udara di bawah kakinya, dan seluruh orang menghilang ke udara lagi. Bagus sekali. Tuan Fei Liu berteriak dengan keras dan melambaikan alu penakluk iblis pada saat yang bersamaan.
Cahaya keemasan dari alu iblis penakluk berkembang, dan rune yang menutupinya langsung terbang keluar, melindungi seluruh tubuh Master Fei Liu. Bang! Serangan Lu Yun berhasil digagalkan. Saat dia mundur, puluhan ribu paku terbang dan mengenai perisai pelindung Tuan Fei Liu lagi. Oh! Guru Fei Liu berteriak keras lagi, mendorong kultivasinya secara ekstrim, dan kemudian dia mampu memblokir serangan Lu Yun. Saat berikutnya, Lu Yun muncul di belakang Guru Fei Liu entah dari mana. Tuan, hati-hati. Namun, pengingat ini sudah terlambat, karena pedang Lu Yun telah ditusukkan. Namun, Tuan Fei Liu tidak diberikan dengan sia-sia. Meskipun Lu Yun menusuknya dari belakang, dia tetap menghindari titik kritis. Sebelum alu penakluk iblis di tangannya kembali, Lu Yun segera menghunus pedangnya dan mundur. Engah, Tuan Fei Liu memuntahkan darah, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan terhuyung. Menguasai. Sekelompok biksu alam atas mengepung Guru Fei Liu. Hidup Raja Iblis. Bunuh penyusup itu. Lindungi rumahmu. Para biksu spiritual berteriak dengan keras. Pertempuran Lu Yun sangat menginspirasi kepercayaan diri para biksu spiritual. Mereka sekali lagi menerkam para biksu spiritual dan dengan cepat melambaikan senjata mereka untuk menyerang. Tiba-tiba, lokasi celah ruang muncul kembali. Lu Yun buru-buru menoleh dan melihat sekeliling, dia menyipitkan matanya dan menyaksikan kedatangan tiga sosok dengan matanya sendiri. Tentu saja, di belakang mereka bertiga, bayangan beberapa makhluk spiritual muncul seperti yang diharapkan. Hanya saja makhluk roh ini jauh lebih kuat daripada makhluk roh dari Master Binatang sebelumnya. Dilihat dari reaksi para makhluk roh lainnya, yang seluruh tubuhnya gemetar dan tergeletak di tanah, jelas bahwa kemampuan ketiga Master Binatang ini pasti tidak kecil. Benar saja, setelah tiga Master Binatang muncul, kedua belas Master Binatang itu membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Namun, tiga Master Binatang yang kuat bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mereka langsung membuat segel tangan dan mengendalikan makhluk roh untuk menyerang para biksu spiritual. Lu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Mundur, mundur. Namun, pengingatnya masih terlambat. Bagaimana mungkin biksu spiritual yang bermata merah karena pembunuhan masih mendengarkannya? Namun, ketika mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Melihat sosok familiar jatuh dari langit, hati Lu Yun berdarah. Keluarga Hong di Hong Cheng, datanglah untuk meminta bantuan. Keluarga Liu dari Fei Cheng, datanglah untuk membantu. Seseorang dari keluarga Sun datang dari kota Tianji. Ada seseorang yang datang dari keluarga Ouyang di Guancheng. Petik 2, petik 2. Saat identitas mereka diumumkan, sekelompok biksu yang mengenakan berbagai kostum muncul begitu saja. Hebat, seseorang dari keluarga dunia tersembunyi akhirnya ada di sini. Lu Yun diam-diam bahagia. Masing-masing keluarga bangsawan ini memiliki kemampuannya masing-masing, ada yang mengontrol kekuatan 5 elemen, ada yang mengontrol senjata sihir, dan ada yang mengontrol ramuan. Namun, keluarga bangsawan ini tidak berguna seperti yang dibayangkan Lu Yun. Meskipun mereka terlihat baru, mereka tidak dapat menyebabkan kerugian yang nyata bagi Sang Master Binatang. Beberapa keuntungan yang baru saja mereka dapatkan kembali hilang dalam sekejap. Lu Yun sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Biksu tua pihak lain menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Mengapa orang-orang dari keluarga Sikong belum datang? Jika pertarungan terus berlanjut, orang-orang ini tidak akan cukup untuk mengisi celah di gigi Master Binatang itu. Tepat ketika perhatiannya teralihkan, seekor binatang spiritual datang diam-diam di belakangnya, yang sama sekali tidak sadar, sedang berjuang untuk menahan serangan Guru Fei Liu. Aduh! Saat makhluk roh itu berteriak dengan keras, semua rambut di tubuh Lu Yun tiba-tiba berdiri. Makan alu orang tua itu. Diserang dari kedua sisi, Lu Yun diserang dari kedua sisi. Pada saat ini, sosok besar menyelimuti Lu Yun. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat boneka besar berdiri di depannya, menerima pukulan dari Guru Fei Liu. Lu Yun menjauh, menghindari mulut besar makhluk roh itu. Tuan Kaisar Iblis, Sikong Wan ada di sini untuk membantu. Di belakang Sikong Wan, lebih dari 30 anak keluarga Sikong tiba-tiba muncul. Mereka masing-masing mengendalikan beberapa boneka dan buru-buru bergabung ke medan perang. Belum terlambat, ini waktu yang tepat. Lu Yun menyapanya sambil tersenyum. Long Dapao melirik ke sini, dan kemudian melanjutkan menggunakan pedang King Long untuk membunuh para biksu di alam atas. Situasi di medan perang berubah lagi. Dengan bertambahnya anak-anak keluarga Sikong, wajah ketiga Master Binatang itu tiba-tiba berubah warna. Mereka juga tidak menyangka kekuatan seperti itu ada di dunia spiritual. Tidak peduli seberapa kuat makhluk spiritual yang mereka kendalikan, mereka masih tidak mampu menembus pertahanan boneka tersebut. Sebaliknya, boneka dari keluarga Sikong semuanya tinggi, dan seluruh tubuh mereka sekuat besi. Biarpun serangan makhluk roh menimpanya, itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Bunuh anak-anak keluarga Sikong. Mengikuti perintah Sikong Wan, semua boneka bergegas maju. Dalam sekejap, formasi biksu alam atas telah ditembus. Tidak peduli bagaimana makhluk roh menyerang, mereka tidak bisa memaksa boneka itu mundur bahkan setengah langkah. Di bawah serangan yang luar biasa ini, dunia roh kembali unggul. Dalam keputusasaan, para biksu alam atas hanya bisa berkumpul bersama di bawah kepemimpinan Guru Fei Liu, menggunakan perisai pelindung untuk menahan serangan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik.
Lu Yun sedang dalam suasana hati yang baik dan mengamati situasi di lapangan dari kejauhan. Pada saat yang sama, matanya masih tertuju pada celah ruang khusus. Selama retakan itu bisa dihancurkan, para penyusup dari alam atas tidak akan bisa diandalkan, dan akan mudah untuk membunuh semua biksu dari alam atas. Dia buru-buru memanggil Long Dapao dan yang lainnya untuk mendatanginya. Saudara Big Pao, King Long, pikirkanlah, apakah ada cara untuk menghilangkan celah ruang itu? Tuan Raja Iblis, retakan luar angkasa itu tidak ada apa-apanya. Jika saya memukulnya dengan tongkat, retakan itu akan terhapus. Hanya saja, para biksu dari alam atas melindunginya di sana, dan saya tidak dapat menghancurkannya, melalui perlindungan mereka. Masalah ini sederhana. Soalnya, orang-orang dari keluarga Sikong telah menahan para master binatang buas. Keledai botak tua dan beberapa orang baru saja berjuang sampai mati. Selama kami berkerumun, kami pasti akan memberimu kesempatan. Panjang, kata Kenon. Oke, aku, Sun Tua, telah melakukan kesepakatan ini. Long Ying mendatangi Long Dapao dan berbisik, Dapao, jika kamu membidik si Kong Wan itu lagi, aku akan memotong hartamu dengan satu pedang dan memberikannya kepada anjing. Long Dapao tertegun, dan buru-buru tersenyum dan berkata, hei, di mana saya bisa mendapatkannya? Saya. Kamu masih berani berdalih. Aku bisa melihat dengan jelas. Sejak si Kong Wan tiba, kamu sudah melihatnya total 7 kali. Long Dapao terdiam dan dengan cepat menjelaskan, sejujurnya, aku jarang melihat boneka kendalinya. Bukankah ini hanya keingintahuan sesaat? Bah, ada begitu banyak dalang, dan kamu hanya melihatnya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu ingin kembali bersamanya? Lalu besarkan putramu bersama, berkata dengan marah. Semua orang melihat ini, tapi tidak ada yang berani menyela. Persoalan pasangan itu tidak jelas, lalu siapa yang berani ikut campur? Sebenarnya pemuda bernama Sikong Polong itu sebenarnya bukan anak dari kakakku Pao besar. Saat ini, Lu Yun berpikir sudah waktunya dia muncul. Akan sangat buruk jika rencananya ditunda. Apa katamu? Keduanya berseru serempak. Maksudku, pemuda itu bukan keturunan kakak Pao besar. Alasan kenapa namanya Polong adalah karena saat dia berbicara, dia kebetulan dilihat oleh anggota klan naga. Ada tradisi seperti itu di keluarga Sikong. Tentu saja diturunkan dari Sikong Kuangsu. Kalau ada anggota marga yang melahirkan, tidak akan ada naga yang muncul. Kalau tidak, anak itu, apapun jenis kelaminnya, akan diberi nama Polong. Jadi memang banyak anak bernama Polong di keluarga Sikong. Sikong Polong ini sepertinya adalah anak ke-967 dengan nama itu di keluarganya. Dapao panjang, Long Ying. Itu adalah kesalahan besar, dan wajah Long Dapao dan Long Ying tidak terlihat bagus. Tentu saja Lu Yun memahami pemikiran Long Ying. Ada pepatah di dunia bawah yang disebut, istri pertama memiliki seorang putra, dan hatinya tidak akan pernah mati sampai usia tua. Long Ying tersipu malu dan membenamkan kepalanya jauh di dalam dadanya, tidak berani mengatakan apapun. Long Dapao tampak sedih dan hampir menangis. Pada saat yang canggung ini, Sun Lai tiba-tiba menunjuk ke medan perang dan berkata, lihat, keluarga Sikong telah menghentikan semua master binatang buas. Ini saat yang tepat. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa orang-orang dari keluarga Sikong telah menghentikan semua master binatang. Boneka-boneka tersebut menggunakan lengan panjang mereka yang besar untuk menjatuhkan beberapa binatang spiritual. Meskipun beberapa boneka juga kehilangan kemampuan untuk bergerak, akhirnya tidak ada lagi biksu spiritual yang mati di bawah mulut binatang spiritual yang berlumuran darah. Oke, aku akan menarik perhatian keledai tua botak itu. Sun Lai, kamu tinggal menunggu kesempatan, kamu tidak sabar menunggu instruksiku. Aku, Sun Tua, mengerti. Lu Yun membagi pekerjaannya dan memimpin sekelompok Raja Iblis menuju Tuan Fei Liu. Tuan Fei Liu telah kewalahan. Dia tidak hanya dikepung oleh sekelompok orang, tetapi orang-orang yang mengepungnya menjadi semakin kuat dan beragam. Tapi saat ini, pedang Lu Yun datang lagi. Kamu, sebagai Raja Iblis, sebenarnya menyerang dalam kelompok seperti yang lain, pahlawan macam apa kamu? Hahaha, keledai tua botak, sekarang kamu harus memahami situasinya dengan jelas. Kamulah yang menyerbu dunia spiritualku, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kami akan mengalahkanmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu membaca kitab suci ini. Kamu, Tuan Fei Liu hendak membalas, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia memang salah. Keledai tua botak, kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak tinggal di kuil dan membaca sutra, kamu akan pergi ke dunia spiritual untuk menderita. Inikah yang diajarkan Buddha kamu kepadamu? Amitabha, Raja Iblis, kamu harus membayar harga atas kata-katamu. Tuan Fei Liu marah, tapi dia jatuh ke dalam perangkap Lu Yun. Lu Yun diam-diam tertawa dan berkata, aku tidak percaya kamu tidak akan tertipu olehku. Musuh paling takut diganggu. Begitu dia terlibat, dia akan melakukan hal-hal di luar imajinasi. Tuan Fei Liu seperti ini saat ini. Dia sudah melambaikan alu penakluk iblis di tangannya dan mengejar ke arah jalan di luar. Dia sama sekali mengabaikan halangan para biksu di belakangnya dan hanya ingin membunuh Lu Yun terlebih dahulu. Namun, penampilannya ditangkap oleh Long Dapao dan yang lainnya, dan lebih dari selusin biksu di puncak alam roh surgawi mengepung guru Fei Liu. Serangan paling kejam dan kuat semuanya menimpanya terlepas dari konsekuensinya. Untuk sesaat, Tuan Fei Liu merasa sedih dan ingin mundur, tetapi di mana peluangnya? Di belakangnya,
Lebih banyak biksu spiritual berkerumun dan langsung menuju biksu yang menjaga celah luar angkasa. Pada saat ini, para biksu alam atas hampir menyerah. Tidak hanya jumlah mereka yang semakin sedikit, tetapi mereka juga sakit parah. Bagaimana mereka masih punya mood untuk bertarung? Dalam situasi ini, keuntungan dari dunia spiritual meluas lagi, membunuh para biksu di dunia atas dan mengganggu posisi mereka. Sun Lei, yang bersembunyi di samping, menemukan peluang yang tepat, mengambil batang besi di tangannya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menghantamkannya ke celah luar angkasa. Sun Lei menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan ini. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan batang besi itu bersinar dengan cahaya kemasan. Saat dia berteriak keras, batang besi itu dengan cepat mengenai celah ruang khusus. Bang! Suara besar menyebar, dan gelombang udara melingkar yang terlihat dengan mata telanjang meledak seketika, membuat semua orang di sekitarnya terbang. Oh! Sun Lei berteriak dan hampir menjatuhkan batang besi di tangannya. Lu Yun mencari suaranya dan melihat retakan muncul di celah luar angkasa, dan seluruh retakan luar angkasa bergetar. Masih dekat, Lu Yun berkata diam-diam, jika kita melakukannya lagi, kita pasti akan menghancurkan celahnya. Sun Lei juga berpikir demikian, karena saat ini dia sudah mengangkat kembali batang besi di tangannya, bersiap untuk memulai serangan kedua. Sebelum biksu yang terkejut dari alam atas dapat bereaksi, tongkat kedua Sun Lei telah dirobohkan. Mata semua orang yang hadir tertuju padanya. Namun, ketika batang itu hendak jatuh pada celah di angkasa, sebuah jari besar terulur dari celah di angkasa dan langsung menekan batang besi Sun Lei. Bang! Tubuh Sun Lei langsung terbang. Lu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan menatap jari itu dengan mata menyipit. Jari itu tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan kemudian sebuah lengan, disertai tubuh yang kuat, muncul di pandangan semua orang. Beidi ada di sini. Sekarang kita diselamatkan. Hahaha, akhirnya kita tidak harus mati. Saat para biksu dari dunia atas bersorak, seorang pria yang tingginya lebih dari 10 kaki tiba-tiba berdiri di depan para biksu dari dunia atas. Wajahnya tegas, dengan secercah cahaya di matanya, dan janggut hitamnya melayang di dadanya, memberinya aura yang luar biasa. Guru Fei Liu buru-buru mendatangi orang ini, menangkupkan tangannya dan berkata, Fei Liu dari kuil Xiaoyao telah bertemu dengan Tuan Beidi. Banyak hal yang tidak berguna. Dunia spiritual sangat tandus dan kamu tidak dapat mengambilnya. Apa gunanya? Beidi tidak pernah memandang Fei Liu, dan hanya dengan aura yang memancar dari tubuhnya, dia membuat Tuan Fei Liu gemetar. Biksu alam atas lainnya bahkan berlutut di depannya, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Lu Yun diam-diam memanggil para biksu spiritual untuk kembali kepadanya dan menunggu kesempatan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya dibelenggu. Berbalik untuk melihat, dia melihat mata Beidi tertuju padanya. Lu Yun tiba-tiba meledak dengan seluruh energinya dan berubah menjadi merah. Tapi makhluk mirip semut berani menatapku. Aku sangat tidak sabar. Beidi dengan lembut mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya. Tidak, minggir. Lu Yun tahu bahwa dia bukan tandingannya dan buru-buru mendorong orang di sebelahnya menjauh. Dia sendiri menyingkir. Nenek, aku tidak takut padamu. Long Dapao melotot marah, menendang kakinya, dan bergegas menuju Beidi. Saudara Big Cannon, cepat kembali. Lu Yun berteriak keras. Namun, Long Dapao tidak mendengarkannya, dan pedang King Long tiba-tiba muncul di tangannya. Kilatan cahaya dingin melintas dari pedang King Long dan langsung menuju ke kepala Beidi. Dengan sedikit kultivasi, kamu masih ingin mengambil tindakan terhadap kaisar ini. Kamu mencari kematian. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati duluan. Dragon Cannon juga sangat marah, dan aura naga di sekujur tubuhnya meledak seketika. Beidi mengerutkan kening, tapi ada senyuman jahat di bibirnya. Bahkan klan naga kuno pun berani melakukan kesalahan. Pisau terjatuh, tunjukkan. Engah. Meriam naga terbang mundur dan menyemburkan darah, dan tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Meriam. Panggilan ini datang dari mulut dua wanita. Long Ying dan Si Kong Wan saling memandang dan berlari menuju sosok Long Dapao pada saat bersamaan. Dan Beidi juga tidak diam, berjalan santai dan melayang perlahan menuju meriam naga. Saat ini, Lu Yun siap mengambil tindakan. Pedang Tai Huang telah terhunus, ujung pedangnya mengarah langsung ke Beidi. Namun, Beidi bergerak lebih cepat. Tiba-tiba dia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke arah meriam naga. Lu Yun berada terlalu jauh dari Long Cannon dan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Namun, kedua wanita itu bergegas menuju satu sama lain ke arah yang tidak diketahui. Long Ying langsung menerkam Long Dapao, sedangkan Si Kong Wan membuka tangannya dan menghadap langsung ke Beidi. Cahaya keemasan menyala, dan tubuh Si Kong Wan jatuh dari udara dengan darah menetes dari udara. Sebenarnya ada orang yang rela mati demi kamu, itu bagus. Si Kong Polong dan murid keluarga Si Kong lainnya melangkah maju dan mengambil jenazah Si Kong Wan. Tuan, bangun, Tuan. Pada saat ini, Long Dapao juga memaksakan dirinya untuk membuka matanya, dan ketika dia melihat pemandangan di samping, dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat ini, Long Ying buru-buru membantunya berdiri dan berjalan perlahan menuju Si Kong Wan. Karena kamu ingin mati bersama, aku akan membiarkanmu mati bersama. Setelah mengatakan itu, Beidi perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke orang-orang di bawah.
Ingin membunuh mereka? Tanyakan padaku tentang pedang di tanganku dulu. Rambut panjang Lu Yun berkibar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua. Bahkan pupil matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Oh, itu menarik. Jari Beidi berubah arah dan diarahkan ke alis Lu Yun. Ada kilatan cahaya keemasan dan serangan halus, langsung menuju ke Lu Yun. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan dia mengayunkan pedang Tai Huangnya ke depannya, langsung memblokir serangan Beidi. Namun, kekuatan besar memantulkan tubuhnya kembali, dan ketika Lu Yun ingin bergegas maju lagi, semuanya sudah terlambat. Serangan Beidi telah diluncurkan, dan akan mengenai semua orang di bawah. Lu Yun tahu bahwa jika pukulan ini terjadi, orang-orang di bawah akan musnah, bahkan tidak ada jejak jiwa mereka yang tersisa. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, sosok familiar itu berhenti di depan Beidi lagi. Di saat yang sama, serangan yang ditujukan pada orang-orang di bawah juga diblokir olehnya. Benar saja, aku tidak menyangka Beidi akan datang ke dunia roh dengan posisi seperti itu. Jika aku tidak merasa kasihan pada putraku, aku khawatir bocah itu akan mati di tanganmu. Oh, kebetulan sekali. Bukankah kamu baru saja pergi? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Yang Tiandao menoleh untuk melihat Lu Yun. Nak, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika dia berani bergerak, aku akan membunuhnya. Meskipun suara Yang Tiandao dingin, dia penuh perhatian. Niatnya jelas. Selama Beidi berani mengambil tindakan, Yang Tiandao akan membunuhnya. Mengenai kalimat ini, Beidi yang berhadapan dengan Yang Tiandao tidak membantah sama sekali. Lu Yun memandang ayahnya, lalu ke Beidi, dan tiba-tiba mengepalkan pedang Tai Huang di tangannya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu kata membunuh di benaknya, dia ingin membunuh semua biksu alam atas di sini. Menyeka darah dari sudut mulutnya, seluruh tubuh Lu Yun meledak dengan energi, dan ujung pedangnya mengarah langsung ke Guru Fei Liu. Ah! Tuan Fei Liu berseru dan buru-buru mundur. Tapi tempat ini sudah dikelilingi oleh biksu spiritual, dan dia tidak punya pilihan selain bertarung. Tapi kali ini, Lu Yun tidak lagi menahan diri. Dia tidak bisa menghadapi Beidi yang tidak menekan budidayanya. Mungkinkah keledai botak dengan budidaya yang ditekan masih bisa bertahan dengan hasil penuhnya? Pada saat ini, Tuan Fei Liu benar-benar terpana. Pedang di pupil matanya mendekat dengan cepat, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Di sisi lain, Beidi menatap tajam ke arah Yang Tiandao, dan akhirnya menutup matanya. Tuan Fei Liu terkena panah di tenggorokannya, dan darah muncrat, menodai jubahnya menjadi merah. Tuan Fei Liu, di belakang, sekelompok biksu alam atas berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, mereka mendatangi Beidi dan berlutut untuk bersujud padanya. Tolong Beidi untuk menyelamatkan Tuan Fei Liu. Saat ini, jika bukan karena Tuan Fei Liu, saya khawatir kita semua akan mati di tangan orang kulit merah itu. Tuan Fei Liu tidak bisa mati. Hanya kamu, Beidi, yang bisa menyelamatkannya. Petik 2, petik 2. Namun, Beidi tetap bergeming dan tetap melayang di udara dengan tangan di belakang punggung. Lu Yun melirik Beidi dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus dalam hatinya. Segera, dia menoleh ke arah biksu spiritual dan berteriak dengan keras, semuanya, dia tidak berani bergerak. Sekarang keledai botak itu sudah mati, yang lain tidak perlu takut. Bunuh mereka bersama saya. Setelah mendengar perkataan Lu Yun, makhluk di dunia roh, yang hatinya dipenuhi amarah, mengangkat senjatanya satu demi satu dan bergegas menuju para biksu di dunia atas. Di bawah, Long Dapao datang ke sisi Si Kongwan dan terjatuh ke tanah. Dia memandang Si Kongwan yang terbaring di sana dengan nafas lemah, dan air mata jatuh tak terkendali. Ini salahku, aku minta maaf padamu, Long Dapao berkata dengan suara gemetar, kamu, telah menderita selama bertahun-tahun. Long Dapao sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa lagi mengucapkan satu kalimat lengkap. Si Kongwan yang lemah perlahan menoleh dan memberikan senyuman enggan pada Long Dapao. Aku, tidak pernah, menyalahkan, kamu. Semuanya hanya, angan-anganku. Si Kongwan berkata dengan nafas lemah, hari ini, sama saja, kamu tidak perlu melakukannya, merasa bersalah, karena. Sebelum Si Kongwan selesai berbicara, detak jantungnya berhenti selamanya. Tuan Tanah, semua murid keluarga Si Kong berteriak kepada Si Kongwan, namun tidak berhasil. Long Dapao langsung roboh ke tanah, matanya kusam. Long Ying merasa tidak nyaman, mengingat kejadian tadi, dia tidak bisa menahan nafas. Kenon, sepertinya dia lebih mencintaimu daripada aku. Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan itu tanpa memikirkannya. Aku. Long Dapao perlahan menoleh dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Long Yinglou. Tidak, apakah kamu juga melindungiku dengan tubuhmu sendiri? Aku akan selalu mengingat kasih sayangmu padaku. Long Dapao berkata dengan sedih. Kenon, aku ingin memberikan kompensasi padanya. Long Ying berdiri dan berkata kepada semua orang di keluarga Sikong, semuanya, jika keluarga Sikong mengalami kesulitan, datanglah padaku, Long Ying. Aku akan pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Aku terikat tugas. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena ini, kepala keluargaku tidak akan mati. Mulai sekarang, keluarga Sikong kami tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi, jangan diam dan mengarungi air berlumpur. Sikong Polong mengambil tubuh Sikong Wan dan berjalan menuju luar medan perang tanpa menoleh ke belakang. Anggota suku lainnya menguasai bonekanya dan melindungi Sikong Polong.
Hanya dalam setengah jam, pertempuran telah usai, dan banyak mayat makhluk dunia atas tertinggal di reruntuhan gerbang api ilahi. Tentu saja, ada juga jenazah guru Fei Liu, yang jubahnya bernoda merah begitu mencolok. Lu Yun memimpin semua orang untuk membersihkan medan perang. Masih belum pergi. Apakah kamu ingin menjadi seperti mereka? Yang Tiandao bertanya. Menurutmu apakah dengan membunuh mereka, dunia spiritual dapat selamat dari malapetaka dengan selamat? Salah, itu kesalahan besar. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang surga ingin lakukan. Saya hanya ingin anak saya hidup dan menghalangi jalan surga. Itulah yang harus dia lakukan. Yang Tiandao berkata dengan enteng, Beidi, daripada memedulikan jalan surga, lebih baik peduli pada diri sendiri, teman-teman di dunia atas, bagaimana seharusnya kamu berkomunikasi. Aku tidak akan mengganggumu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Beidi melirik ke arah Lu Yun dan berkata, putramu cukup baik. Dia memiliki tubuh dewa dan iblis, tetapi dia belum sepenuhnya terbangun. Anjing punya takdirnya sendiri. Oh, maka itu tergantung apakah dia mendapat berkah untuk hidup sampai dia terbangun sepenuhnya. Beidi mengulurkan tangannya untuk menggambar lingkaran di kehampaan, dan sebuah pintu luar angkasa muncul. Beidi masuk dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Yun menghentikan Yang Tiandao ketika dia hendak pergi. Pergi begitu saja, seperti terakhir kali. Masih banyak yang harus kulakukan dan aku harus pergi. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Apa yang ingin kamu ketahui? Setiap kali hidupku dalam bahaya, kamu keluar untuk membantu. Apakah itu berarti kamu tahu semua yang aku alami? Yang Tiandao mengangguk dengan lembut. Bisa dibilang begitu, tapi itu tidak mutlak. Yang Tiandao tersenyum dan berkata, sebenarnya, meski saya tidak muncul, Anda masih bisa menyelamatkan hari ini. Hahaha, lucu sekali. Ketika Kaisar Utara itu datang ke dunia spiritual, budidayanya tidak ditekan. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, aku akan berubah menjadi tumpukan daging dan darah sekarang. Ya, tapi itu tidak masalah. Saya punya 10.000 cara untuk memulihkan tubuh fisik Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir. Lu Yun mengangguk pelan. Juga, dunia roh memiliki takdirnya sendiri. Meskipun saya dapat memprediksi beberapa hal, saya tidak dapat membantu Anda setiap saat. Yang Tiandao berkata dengan serius, jadi, jangan memusatkan seluruh perhatian Anda pada dunia roh. Kamu ingin aku pergi dari sini? Oke, aku akan kembali ke dunia bawah. Masih ada beberapa saudara perempuan yang menungguku. Lu Yun, apa kamu tidak mengerti sekarang? Dimanapun kamu berada, kamu tidak dapat menghindari sesuatu terjadi. Yang Tiandao mengerutkan kening dan berkata, meskipun alam bawah baik, jika kamu kembali, kamu hanya akan membawa masalah kepada orang-orang di sekitarmu. Akan ada lebih banyak masalah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau kamu membawaku pergi? Yang Tiandao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus menempuh jalanmu sendiri, tapi aku bisa memberitahumu sesuatu. Reputasimu di dunia tidak kalah dengan milikku. Apa maksudmu? Pahami sendiri, aku ingin kembali dan melihat ke langit, singkatnya, selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata, selain menghadapi bencana 10.000 tahun, sepertinya tidak ada hal besar yang terjadi sekarang. Yang Tiandao tersenyum dan tidak menjawab, tetapi membuka kekosongan dan melangkah masuk. 2 kali berturut-turut, Yang Tiandao muncul saat nyawa Lu Yun dalam bahaya. Hal ini membuat Lu Yun merasa tidak enak. Menurutnya, dia mungkin menghadapi hal-hal yang lebih berbahaya di masa depan, dan dia tidak bisa membiarkan ayah murahannya menyelamatkannya setiap saat. Saat dia hendak kembali ke wilayah klan iblis, 2 sosok terbang dari kejauhan. Salah satunya adalah Seng Sui dan yang lainnya adalah pangeran ketiga. Lu Yun, ucapkan selamat tinggal padamu, kata Seng Sui lembut. Kamu ingin pergi? Kemana kamu pergi? Luoli tiba-tiba muncul. Kamu kembali. Lu Yun sedikit senang. Namun, wajah Luoli jelek, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin kembali ke alam atas, saya menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali. Pangeran ketiga bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Saya ingin mengirim Seng Sui kembali ke Realm Lord. Haha. Aku sudah menghitung di Sekte Yin, aku khawatir kamu tidak bisa meninggalkan dunia roh. Luoli memandang pangeran ketiga dengan tatapan tidak ramah dan berkata,